Episode 4. Investasi durian cepat berbuah. Salam tani tenan. Rekan tani tenan, saya informasikan kepada Anda bahwa yang butuh investasi tidak hanya pengusaha, tetapi tanaman juga butuh investasi di mana dia bisa berproduksi dengan optimal. Anda pengen tahu caranya? Ikuti cara-cara saya. Di belakang saya ini ada pohon durian. Ini umur 8 bulan. Jadi kita tanam di bulan Oktober 2020. Sekarang ini pada bulan Juni 2021. Anda lihat tingginya sudah melebihi saya. Kalau saya ini 170, ini sudah artinya 22 meter. Kalau dari tajuk tanaman ini sangat luar biasa. Tajuknya itu lengkap, artinya sempurna ke semua arah. Dan rekan tani tenan ini nampak sekali terlalu lebat. Jadi bukannya saya tidak senang dengan terlalu lebat, ya. Kalau dilihat figurnya ya mantep banget ini, mantep banget. Cuman kita mesti harus bantu. Rupanya tanaman sehat ini juga harus dibantu. Bagaimana caranya supaya tanaman ini punya investasi untuk produksi. Apa sih investasi tanaman untuk produksi? Ya mestinya cabang yang besar, karena tidak mungkin durian ini kita buahkan pada cabang yang kecil. Artinya investasi adalah bagi tanaman durian adalah cabang yang besar. Bagaimana caranya? Setidaknya 3 tahun ini bisa produksi. Kalau kita biarkan begini saja, ya pasti dia akan sulit mendapatkan cabang yang besar. Nah, untuk mendapatkan cabang yang besar dalam waktu yang sesingkat-singkatnya 3 tahun, ya, rekan tani tenan harus perhatikan. Kita harus bantu tanaman ini. Oke? Ada satu trik yang hebat untuk berinvestasi tanaman adalah dengan cara pemangkasan. Apa yang perlu dipangkas? Ada 3 ranting yang harus Anda pangkas untuk membantu tanaman itu berinvestasi agar berproduksi dengan optimal. 1. Ranting kering. Kenapa ranting kering? Ya, ranting kering itu selalu akan ditumbuhin jamur. Oke? Apapun masalahnya, kalau terlihat ranting kering, segera eksekusi. Oke? Yang kedua adalah cabang yang pertumbuhannya menyimpang. Kalau pada umumnya, standarnya, normalnya cabang itu tumbuhnya keluar untuk mencari cahaya matahari. Tetapi kalau cabang-cabang yang tumbuhnya masuk ke dalam, ya, dia tersembunyi ada di dalam tajuk, ya, segera eksekusi. Yang ketiga adalah cabang atau ranting kalah. Oke, kita lihat. Yang pertama, kalau Anda menjumpai ranting kering, itu harus segera dieksekusi. Kebetulan ini tanaman nyaris sempurna, tidak ada ranting keringnya. Kemudian yang kedua, ranting atau cabang yang pertumbuhannya menyimpang. Pada umumnya kalau cabang normal itu kan tumbuhnya keluar. Tetapi kalau ada cabang-cabang yang pertumbuhannya mengarah ke dalam, itu adalah cabang menyimpang, harus dipotong. Karena apa? Ya karena dia pasti selalu tidak akan pernah dapat sinar matahari. Kalau tidak dapat sinar matahari, ya apa gunanya? Kemudian yang ketiga, saya kenalkan rekan tani tenan, ada yang namanya cabang kalah. Ternyata pohon itu juga ada cabang-cabang kalah. Seperti apa cabang kalah? Yuk kita lihat, kita detail. Ini rekan. Nah, rekan, coba ini lihat, ini cabangnya besar, cabang besar. Ini cabang yang ekstrim kecil. Ini yang saya bilang cabang kalah. Cabang ini kalau dipertahankan, ya dia hanya sekedar bisa hidup, menopang hidup saja, numpang hidup saja. Dia tidak akan bisa produksi.
Caranya bagaimana? Kita bantu dia. Oke, satu. Kemudian ini juga cabangnya karena ini gede, ini kecil. Kalau dipertahankan juga tidak manfaat. Mungkin Anda baru dengar, ya, kok ada ranting kalah sih? Kan gitu ya. Tidak hanya permainan kalah dan menang, tapi ranting juga ada yang pertumbuhannya kalah. Oke, kita lihat rekan tani tenan. Kalau kita lihat ini ranting ini sejajar ini ya. 1, 2, 3 sejajar. Ini besar ukurannya, ini besar ukurannya, ini kecil. Ya, ekstrim ini kecilnya. Kalau dia dipertahankan, dia akan terus kecil. Karena dia akan selalu kalah dengan pertumbuhan yang ada di bawahnya dan di atasnya. Energi digunakan untuk pertumbuhan ini, bawah dan atas. Sehingga ini tidak berpotensi tidak mendapatkan cadangan makanan yang dari batang ini. Sehingga dia akan selalu kalah, kecil terus. Nah, ini hanya sekedar numpang hidup. Tidak memberikan kontribusi untuk menjadi batang besar. Oke, ini saya eksekusi ya. Saya minta izin dulu sama tanamannya ya. Mohon maaf ya tanaman, saya bantu kamu nih ya, supaya Anda berinvestasi yang bagus. Oke, ingat, motong selalu pada posisi dekat dengan batang utama dan posisi miring. Oke, ini miring ya. Tujuannya apa? Tujuannya kalau ada air hujan, ya cepat kering. Kalau pada posisi dipotong begini, ya nanti basah terus, akan jadi busuk ya. Jadi diusahakan miring. Demikian tadi saya contohkan tentang pangkas ranting yang kalah dalam satu jalur percabangan. Jadi tidak dibandingkan ini dengan sebelah sini. Nanti sebelah sini kita akan sendiri lagi. Gitu rekan tani. Jadi hanya satu jalur yang sejalur. Nah, nanti yang lain jalur kita harus lihat dari lain jalur. Kalau ada lagi ya mesti kita potong. Kemudian cabang-cabang yang berada di dalam seperti ini kan di dalam nih, tidak dapat sinar matahari, dipotong saja. Tujuannya apa? Mengurangi kelembapan yang ada di dalam tajuk. Kalau kelembapan yang di dalam tajuk itu tinggi, beresiko tanaman ini berjamur. Oke, ini seperti ini yang dekat dengan pangkal batang. Ini selalunya tidak pernah dapat sinar matahari ini. Dan ini juga merupakan cabang yang kalah. Oke, kecil-kecil gede, kan mestinya gede-gede, ini kan kecil-kecil. Ini juga cabang kalah ini. Oke, motong ingat selalu pada didekatkan dengan pangkal batang utamanya. Jadi jangan motong jauh. Jangan begini rekan. Nih, jangan begini, ini kan jauh nih saya motong. Jangan begini, harus begini. Gitu. Terus apalagi yang perlu kita bantu tanaman? Tanaman ini kalau terlalu dekat, ini ya. Ini lengan saya ini sekitar 23 ukurannya, 23 cm. Berarti cabang pertama ini kan terlalu dekat dengan tanah. Resikonya apa? Oke, resikonya kalau musim hujan ini jadi lembab sekali. Karena lembab ini biasanya sering sekali berjamur. Kalau berjamur ya praktis jamur itu akan selalu berkembang biak ya. Artinya dia tidak mungkin dia tinggal di sini aja, tidak mau kemana-mana. Pasti selalunya dia akan menyerang pada bagian yang lain. Nah, untuk mengantisipasi itu, jarak yang paling dekat dengan tanah itu mestinya kita ya antara 40 cm dari atas, dari ground ini mesti dipotong. Tujuannya apa? Tujuannya supaya sirkulasi udara bisa lancar. Dengan sirkulasi udara lancar, tanaman ini akan menjadi lebih sehat. Kalau tanaman menjadi lebih sehat, pasti dia akan cepat membuat investasi di cabang ini. Ini kan berpotensi cabang jadi besar nih. Nih. Oke, ini coba nih kita lihat. Oh, baru 20. Ya ini apa? Mesti kita potong ya. Kita bantu ya. Yes. Nah, ini kan sudah tinggi, sudah 40 cm, nggak perlu. Artinya udara bisa lancar masuk ke dalam. Oke, kita
seleksi lagi mana ya yang kiranya bisa. Oh, ini yang terlalu dekat nih. Nah, ini terlalu dekat. Ini terlalu dekat. Oke. Ini coba rekan, kita putar lagi, siapa tahu di sini masih kita jumpai. Nah, ini juga, ini kecil-kecil cabang-cabang yang ini cuman sebagai numpang hidup aja, dia tidak akan berpotensi memberikan kontribusi apapun ke tanaman ini. Ya. Nah, yang tidak memberikan kontribusi ya kita kurangi. Ini lagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ini kan jaraknya rapat sekali nih. Ya, ya mesti kita pot. Ini yang cabang ini kan cabang kalah nih. Cabang kalah ini, potong aja. Ini terlalu dekat. Potong aja, jangan ragu-ragu. Oke, wong kita mau bantu tanaman kok mosok ragu-ragu ya. Tanaman untuk investasi dia nanti bisa cepat menghasilkan buah karena tidak banyak beban dari ranting-ranting yang membebani gitu ya. Ya betul. Kita bantu tanaman ini, artinya di saat musim penghujan udara bisa masuk dengan leluasa, terbebas dari resiko jamur. Kemudian terbebas dari ranting-ranting yang hanya membebani tanaman ini dan tidak berpotensi untuk investasi cabang produktif. Tani tenan, maju terus.